Pagi Jo, hari ini saya rencananya mau muncak ke Gunung Gede. Sekarang saya ada di homestay rumah warga. Jadi sekarang perkiraan jalan tuh jam setengah 7. Sekarang jam setengah 7 pagi. Jadi saya langsung berangkat. Soalnya tadi dari rumah saya ke sini waktu malam. Waktu malam sekitar jam dari jam 6 dari jam 6 maghrib sampai nyampe sini jam jam setengah 10 lah, langsung istirahat. Terus sekarang ketemu pagi langsung mau berangkat. Oke, langsung aja. Setelah beres packing keperluan logistik dan mendaki, saya pun langsung menuju pos pendakian Gunung Gede Via Putri. Dan ini adalah pos pendakian resmi terakhir karena di sini kalian akan diminta bukti simaksi kalian. Untuk tempatnya juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan itu untuk Gunung Gedenya jauh. Katanya sekitar nyampe atas itu sekitar normalnya 4 jam katanya sih. Dan saya mendaki hari Minggu pun di Gunung Gede masih cukup ramai lah. Tadinya niatnya mau mendaki di hari Sabtu, tapi saya lihat untuk kuota pendakiannya benar-benar penuh. Jadi saya daripada penuh kurang nyaman kalau nggak di treknya penuh banyak orang, ya saya mending ambilnya hari Minggu aja. Jadi pulang hari Senin. Oke. Oh iya, untuk kali ini saya solo hiking lagi. Dan tujuannya untuk menenangkan diri sendiri dan melupakan kejadian di bulan Agustus kemarin. Oh ya jauh, untuk trek pertamanya bebatuan dulu, terus langsung masuk ke hutan kayak gini, jalannya tanah sama ditambah bebatuan. Oh iya, kalau setiap mendaki diusahakan ya jangan lupa berdoa dulu sama pemanasan. Sebenarnya dua hal itu kalau menurut saya benar-benar penting gitu. Oke jauh, saya sudah sampai di pos 1 ini, pos 1 Gunung Gede Via Putri. Tadi saya mulai mendaki itu dari base camp jam setengah 7, lalu di pos simaksinya jam 7 kurangan lah. Sekarang sampai di pos 1 sekitar jam setengah 8. Oke, sekarang mau istirahat bentar dulu aja, terus lanjut muncak. Jauh itu ada lutung tuh. Mana ya? Ini ada informasi untuk flora dan fauna. Sebenarnya sih ini bisa jadi buat edukasi juga sih. Langkah demi langkah saya cicil menuju pos selanjutnya. Tak berasa di depan saya pun sudah ada pos 2 yang menunggu saya. Oke jauh, sekarang saya udah ada di pos 2. Kayak gini nih. Untuk area pos 2-nya bisa buat istirahat. Ada tukang dagang juga. Bisa makan lah, bisa minum. Oke jauh, tadi dari pos 1 ke pos 2 saya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Itu terus jalan ya, nggak istirahat. Jadi saya emang sengaja istirahatnya di setiap pos. Istirahat cuma paling 5 menitan lah. Cuma duduk, minum bentar, udah langsung lanjut lagi. Oke. Untuk trek pos 1 hingga menuju pos 3 menurut saya tidak terlalu terjal dan landai. Enaklah pokoknya untuk berjalan. Yang penting ritme tetap stabil. Jadi ada warung di sini
seberaan ya Gorengan gorengan 2.000-an. ribuan enak lah nya Ya sok. pisang goreng. Jadi untuk kalian yang mau naik Gunung Gede Via Putri, sebenarnya kalian nggak bawa bekal makanan juga bisa, asal bawa uang, dikarenakan di setiap jalan suka ada warung gitu, beberapa warung. Jadi kalian bisa beli kayak semangka, gorengan, ada pop mie juga lah, udah gitu. Jadi masih kebilang aman lah. Yo, sekarang udah sampai di pos 3. Di sini tempatnya luas buat ngecamp. Banyak yang ngecamp juga. Yo, sekarang tadi tuh dari estimasi dari pos 2 ke pos 3 saya memerlukan waktu 45 menit. Jadi tadi tuh di bawah tuh saya nyampe 7.45. Sekarang di sini jam setengah 9, 8.30. Ya istirahat kayak biasa, istirahat bentar. Banyak yang ngecamp di sini. Sebenarnya sih saya untuk mendaki ya, ada tips juga gitu, ada tipsnya. Jadi kayak gini nih. Jadi setiap kita mendaki atau jalan di trek, usahain biar gak usahain ya biar kita nggak jatuh lah, kita biar nggak jatuh sama nggak capek juga. Usahain pijakan kita tuh tetap tanah, jangan injak batu atau akar lah, soalnya dari tanah agak licin ke batu atau akar itu licin, jadi rawan jatuh lah. Jadi untuk biar agak nggak capek juga, usahain si ritmenya apa ya namanya, stabil lah gitu. Jadi atur ritme lah, jangan terlalu cepet lah jalannya gitu, pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Terus untuk ambil jalannya juga kan, setiap jalan ada yang agak landai. Jadi setiap trek itu kan kadang kita lihat ada yang landai atau ada yang agak terjal. Nah kita ambilnya yang agak landai aja, meskipun agak panjang dikit ya tetap kalau menurut saya lebih enak yang agak landai gitu, karena kan ya nggak terlalu menguras tenaga juga lah. Meskipun yang agak terjal emang agak cepet, tapi yang agak landai kita lihat treknya meskipun sama gitu ya, satu trek, tapi kita lihat suka ada percabangan tuh apalah, bukan percabangan ya, jadi beda jalan lah pokoknya, ada yang terjal atau ada yang landai. Kalau menurut saya mending ambil yang landai meskipun agak melipir dikit gitu. Yo, katanya sih dari pos 3 ke 4 ke 5 katanya jalannya udah terjal, jadi jalan yang sesungguhnya katanya. Jadi lihat untuk treknya juga kayak gini, ya tetap semangat lah intinya. Yuk, soalnya saya tadi lihat juga untuk trek ke pos 1 sampai pos 3 emang nggak terlalu terjal, agak landai. Tapi tadi katanya saya dapat dari informasi yang di bawah, udah pos 3 ke 4 ke 5 itu terjal. Jadi yuk, hati-hati lah. Sampai di pos 4 Jo, ini saya udah di pos 4. Tadi dari pos 3 ke pos 4 memerlukan waktu 1 jam. Saya tadi dari jam 8.30, dari 8.30 sekarang nyampe jam 9.30, sejam lah ada. Jadi saya di sini nggak akan istirahat, mau langsung aja lanjut ke Surya Kencana. Oke, langsung gas. Katanya sih dari jalan ini tinggal lurus terus, belok kiri, katanya udah sampai di Surken. Oke. Untuk di
Untuk Gunung Gede ini, jalur Via Putri ini menurut saya jalurnya lumayan enak lah gitu ya. Hutannya hutan lebat, udah mulai dari pos 1 ke pos 3 agak landai, pos 3 ke 4 sampai ke Surken katanya terjal, emang sih lumayan terjal, tapi tetaplah menurut saya jalurnya enak gitu, nggak terlalu terjal, nggak terlalu landai juga, enak pokoknya. Terus buat kalian suka tentang flora fauna juga di sini banyak banget flora dan fauna. Tadi juga saya pas di jalan ketemu sama lutung, sama burung burungnya macam-macam pada bagus, jadi cocok lah. Di ini juga ada hutan lumutnya tuh, hutan lumutnya pada bagus. Di sini ini mulainya hutan lumut tuh dari pos 3 sampai ke pos 4 ini, pokoknya keren lah, bisa kalian lihat tuh. Oke. Untuk hutan lumutnya lah keren kan, untuk kalian yang suka flora dan fauna gitu. Saya orangnya sih emang interesting tentang yang kayak gini. Tak terasa 3 jam berlalu, alun-alun Surya Kencana pun sudah menunjukkan tampaknya di depan mata saya. Depan ada Surken tuh, udah sampai Surya Kencana. Alhamdulillah jauh sampai di Surya Kencana, dan di sini banyak banget orang yang ngecamp. Tapi tempatnya benar-benar luas. Bisa dilihat tuh. Dan ada bunga edelweissnya juga. Ini bunga edelweiss nih. Oke. Istirahat dulu jauh. Saya biasa bawa wafer, kalau nggak biskuit lah buat snack. Saya bawa makanan nggak pernah yang ribet-ribet juga, pokoknya yang intinya yang siap saji lah. Seperti dugaan saya, saat di Surya Kencana pun sudah banyak orang dan sudah banyak tenda. Untung dugaan saya benar. Pasti jika mendakinya hari Sabtu Minggu pasti penuh banget, dan pastilah menurut saya kurang nyaman untuk di puncaknya ntar. Pada jam 10 pun saya sudah sampai di Surya Kencana, dan saat saya melihat langit, dan langitnya pun sudah mendung. Hujan pun turun di Surya Kencana. Saya dan para pendaki lain ikut berteduh di warung kecil. Merasakan hujan di atas gunung itu ada suka dan dukanya. Sukanya ya kita merasa tenang jika mendengar air hujan dan membasahi bumi nan indah ini. Namun dukanya kita akan teringat kenangan manis dengan seorang yang pernah bersama dengan kita di saat senang ataupun menangis. Oke jauh, sekarang sekitar jam 2-an. Tadi jam 11, setengah 12 hujan. Jadi saya langsung ngungsi di tenda pedagang. Nah, tadinya sih mau pasang tenda di dekat sana, tapi lebih enak mungkin di Sabana sana tuh, lebih enak di sana mungkin. Jadi sekarang udah beres hujan, saya mau langsung pasang tenda. Oke jauh. Itu puncak Gunung Gedenya. Saya ini lagi ngecamp di Surya Kencana. Oke. Video ini penembakan tarpten saya. Tarpten saya dari utara yang biasa saya bawa slow hiking. Jadi katanya di sini ada sumber air, jadi saya mau ngisi. Saat saya sampai di sumber mata air, saya menggelengkan kepala karena di sini banyak sampah berbentuk organik dari para pendaki yang seharusnya ini tempat sumber air untuk mengambil air dikonsumsi,
malah dipakai untuk mencuci bekas makanan dan membuang bekas makanan di sini. Sebenarnya pendaki kita itu banyak yang berlabel Salam Lestari, tetapi malah tak sadar mengotori. Saat sore hari, cuaca menjadi cerah. Saya pun diajak oleh seseorang yang berasal dari Sukabumi yang bernama Irman. Padahal dia sudah ke puncak tadi, tapi dia bilang ingin mengajak saya. Takutnya penasaran katanya. Karena saya penasaran, saya langsung ke puncak Gunung Gede dengan dia. Sesaat sampai di puncak Gunung Gede, Masya Allah, indah sekali ciptaan karuniamu Tuhan. Saya pun melihat Gunung Pangrango yang tegap gagah berdiri. Saya lalu berbincang dengan Kang Irman dan mendapatkan banyak cerita dan pengalaman tentang pendakian. Hari pun semakin gelap, kami tidak mau berlama-lama di puncak dan langsung turun ke bawah. Dan saat di jalan menuju tenda, kami bertemu malam. Tiba-tiba perasaanku mulai tidak enak. Serasa seperti ada orang lain yang terus mengikuti kami di belakang. Mungkin hayalanku saja. Setelah saya sampai di tenda, saya pun langsung memasak dengan peralatan sederhana saya untuk mengisi perut yang sudah tidak bisa berkompromi lagi. Sekarang udah subuh sekitar jam 5. Saya langsung mau langsung summit kayaknya ke Gunung Gede nih. Di sini si suhunya nyampai 3-4 derajat Celcius, bener-bener dingin banget. Untung saya di tenda nyaman tadi tidur. Dan sekarang saya mau summit, sekarang jam 5 jauh. Saat summit ke puncak Gunung Gede, saya pun merasakan sedikit sesak saat bernafas. Mungkin karena kelembaban udara di sini terhitung cukup tinggi dan ditambah dingin yang mencapai 3 derajat Celcius.
sampai puncak juga jauh, puncak Gunung Gede. Oh, udah lumayan banyak, 2.900 ya. Saya pun pernah mendengar kutipan dari seseorang penulis bernama Wira. Batas kebahagiaan dan kesedihan itu tipis. Seperti seseorang yang membuatmu tertawa terbahak-bahak adalah seseorang yang bisa membuatmu menangis tersedak-sedak. Ya, pasti objeknya hanya satu, yaitu seseorang yang kita cintai. Jika kau patah hati, kau harus bisa berdamai dulu dengan hatimu sendiri. Dan itulah yang harus saya lakukan. Apakah saya mampu untuk melewati? Semoga saya tidak lupa diri. Aku selalu berpikir bahwa diriku istimewa untukmu, dan kukira hanya untukku dirimu. Tetapi saat kau terlepas dariku, ternyata kau terbagi ke segala penjuru. Di sana kau sudah bisa menari indah, sedangkan aku di sini bersama lara yang tak kunjung sudah. Mau tak mau akan kupakai lagi topeng senyumku yang palsu ini, agar tak terlihat lemah. Untuk vlog Gunung Gede mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog video ini. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel saya agar saya semangat terus buat videonya. Oke, begitu, see you next trip. Oke.